guys! Kami mahasiswa dari Universitas Boso Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Video ini kami buat guna menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah Auditing 1. Kami kelompok 1 terdiri dari 6 anggota, maka izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, saya Melsi Anggi Iweningsih. Saya Novita Priscilla Tunalimbong. Saya Tita Lia. Saya Lisa Aisa. Saya Firminus Malaletor. Saya Fioni Aurelia. Di video ini, kami akan menjelaskan seputar audit berbasis teknologi informasi. Masing-masing dari kami akan menjelaskan submaterinya. Langsung saja kita masuk pada pemateri yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi audit sistem informasi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertiannya audit sistem informasi. Audit sistem informasi. Apakah itu audit sistem informasi? Atau biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan information system audit. Audit sistem informasi adalah pengumpulan data-data. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk apakah sistem komputer ini dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong tercapainya tujuan organisasi baik secara efektif maupun secara efisien. Adapun aspek-aspek yang diperiksa dalam audit sistem informasi adalah yaitu audit keseluruhan yang mencakup efisiensi, efektivitas, reliability, dan integrity. Nah, di dalam audit sistem informasi ini itu tergabung beberapa ilmu-ilmu, di antaranya ada audit tradisional, ada manajemen sistem informasi, terus sistem informasi akuntansi, lalu ada ilmu komputer, dan selanjutnya ada behavioral science. Setelah itu kita lanjut pada fungsi audit sistem informasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya audit sistem informasi ini harus ada dalam organisasi maupun dalam perusahaan. Mengapa demikian? Karena audit ini digunakan untuk melihat apakah sistem yang sedang berjalan ini sesuai dengan apa yang diinginkan, dan sistem ini dapat mendorong tujuan organisasi dan ataupun perusahaan sesuai dengan apa yang diinginkan. Maka dari itu di dalam organisasi ini diperlukan namanya audit untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan dari aset-aset yang berada di dalam organisasi. Sekian penjelasan pengertian dan fungsi dari audit sistem informasi dari saya, dan akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, mengamankan aset. Aset sebuah perusahaan seperti software, hardware, file data harus selalu terjaga. Dalam perusahaan, sistem pengelolaan internal yang baik agar bisa menghindari adanya penyalahgunaan data. Dan penggunaan aset menjadi hal yang sangat penting yang harus diwujudkan oleh pihak perusahaan agar menghindari penyalahgunaan data yang dapat terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga integritas data. Pada dasarnya, integritas data adalah salah satu konsep dasar yang terdapat dalam sistem informasi. Data itu sendiri terdiri dari berbagai atribut seperti kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data. Bila integritas data tidak bisa terpelihara dengan baik, maka suatu perusahaan tidak akan bisa lagi mempunyai hasil atau laporan yang baik, bahkan sangat berpengaruh pada kerugian perusahaan. Kemudian yang ketiga, menjaga efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi pada suatu perusahaan memiliki peraturan yang paling dalam proses pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat dikatakan efektif hanya jika sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian yang keempat, menjaga efisiensi sistem. Efisiensi adalah suatu hal yang sangat penting saat suatu komputer sudah tidak lagi mempunyai kapasitas yang cukup atau harus melakukan evaluasi lagi apakah efisiensi sistem di dalamnya masih cukup atau harus memenuhi sumber data. Sekian tujuan audit sistem informasi. Tahapan audit sistem informasi terdapat 5 tahap. Tahap pertama yaitu perencanaan audit atau planning the audit. Perencanaan merupakan fase pertama dari kegiatan audit.
Bagi investor eksternal, hal ini artinya adalah melakukan investigasi terhadap klien untuk mengetahui apakah pernyataan mengaudit dapat diterima, menempatkan staf audit, menghasilkan perjanjian audit, melakukan analisa tentang prosedur yang ada untuk mengetahui tentang bisnis klien dan mengidentifikasi resiko audit. Tahap yang kedua yaitu pengujian pengendalian atau test of control. Auditor melakukan control test ketika mereka menilai bahwa kontrol resiko berada pada level kurang dari maksimum. Auditor mengandalkan kontrol sebagai dasar untuk mengurangi biaya testing dan sampai pada fase ini auditor tidak mengetahui apakah identifikasi kontrol telah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu diperlukan evaluasi yang spesifik. Tahap yang ketiga yaitu pengujian transaksi atau test of transaction. Auditor menggunakan tes terhadap transaksi untuk mengevaluasi apakah kesalahan atau proses yang tidak biasa terjadi pada transaksi yang mengakibatkan kesalahan pencatatan material pada laporan keuangan. Tes transaksi ini termasuk menelusuri jurnal dari berbagai dokumen, memeriksa file, dan mengecek keakuratan. Tahap yang keempat yaitu pengujian keseimbangan atau test of balance. Untuk mengetahui pendekatan yang digunakan pada fase ini, yang harus diperhatikan adalah pengamatan harta dan kesatuan data. Dan tertib tes yang digunakan adalah konfirmasi piutang, perhitungan fisik persediaan, dan perhitungan ulang aktiva tetap. Selanjutnya tahap terakhir yaitu penyelesaian audit atau completion of the audit. Pada fase akhir ini, audit eksternal akan menjalankan beberapa tes tambahan terhadap bukti yang ada agar dapat dijadikan sebagai laporan. Jenis-jenis audit sistem informasi. Terdapat 2 jenis audit sistem informasi. Di sini saya akan jelaskan satu persatu dari jenis audit ini. Yang pertama ini, audit sistem laporan keuangan ini dilakukan guna mengetahui tingkat kewajaran pada laporan keuangan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Jika sistem akuntansi perusahaan yang diaudit tersebut adalah sistem akuntansi dengan basis komputer, maka akan dilakukan audit pada sistem informasi akuntansi tersebut. Yang kedua ini ada operational audit. Nah, di atas software yang kedua ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ini post implementation audit. Jenis audit ini nantinya mereka akan memeriksa berbagai aplikasi komputer apakah di suatu perusahaan itu sudah digunakan dengan baik dan sudah sesuai dengan penggunaannya. Nah, yang kedua ini ada King Crown audit atau bisa juga disebut dengan audit secara bersama. Di sini pihak auditor akan menjadi anggota tim pengembangan sistem. Artinya mereka akan menjadi anggota tim pengembangan sistem. Nantinya mereka akan membantu tim agar meningkatkan kualitas dalam mengembangkan sistem yang sudah dibangun oleh sistem analisis, desainer, dan juga programmer agar bisa diterapkan. Yang terakhir itu ada King Crown Audits, bisa juga disebut dengan audit secara bersama-sama. Pihak auditor akan melakukan evaluasi performa unit fungsional atau fungsi sistem informasi. Apakah sudah bisa dikelola dengan baik? Apakah sistem komputer yang digunakan sudah dikelola dan sudah mampu dilakukan dengan baik? Metode audit berbasis komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit around the computer. Audit around the computer merupakan suatu pendekatan audit di mana auditor memperlakukan komputer sebagai black box. Artinya, pemrosesan aplikasi tidak diuji secara langsung. Metode ini hanya berfokus pada input dan output dari sistem aplikasi. Yang kedua, audit through the computer. Metode audit through the computer merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada komputer dengan membuka black box dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Metode ini berasumsi bahwa apabila sistem pemrosesan mempunyai pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyalahgunaan tidak akan terlewat untuk dideteksi. Yang ketiga, audit with the computer. Audit with the computer
merupakan kegiatan pendukung dan administrasi paling sering digunakan. Selain untuk kegiatan administratif, penyusunan program audit, dan kuesioner serta pencatatan dan pelaporan hasil audit, komputer biasanya juga digunakan oleh auditor atau pegawai perusahaan klien untuk melakukan analisis atau pengikhtisaran, pembuatan grafik, dan tabel-tabel tentang hasil audit, serta pemaparan atau presentasi hasil audit, misalnya dengan Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Kelebihan dan kekurangan audit. Kelebihan audit ada 4. Yang pertama, untuk database yang berisikan ribuan transaksi yang tidak mungkin dilakukan secara manual, maka TABK atau teknik audit berbantuan komputer sangat membantu untuk memfokuskan audit. Yang kedua, TABK mampu memeriksa 100% seluruh transaksi dalam sebuah database. Yang ketiga, TABK mampu memberikan informasi untuk analisis data dan melihat profil data. Yang keempat, waktu untuk proses audit terbilang jauh lebih cepat. Selanjutnya ada kekurangan audit. Kekurangan dari teknik audit berbasis komputer atau TABK adalah mengembangkan keahlian penguasaan software GAS atau Generalist Audit Software. Terdapat staff audit. Software inilah yang umumnya harus dipelajari dalam jangka waktu yang lama, sehingga semua KAP yang menginginkan staff-staffnya mahir dalam penguasaan software GAS ini harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar untuk membekali staf mereka dengan berbagai pelatihan penggunaan software ini. Maka dari itu, penggunaan audit dalam teknologi informasi harus dimulai dengan pelatihan secara khusus untuk para staf yang bekerja dalam mengaudit. Demikian dari kami mengenai audit berbasis teknologi informasi. Thank you for watching. Jenis audit ini akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi data audit. Untuk apa? Gunanya untuk Yang harus diperhatikan adalah pengamatan Tujuan sistem Tujuan audit sistem informasi Dan administratif. yang ketiga, Berbantuan komputer yang memeriksa I love myself, but I like me better when I'm with you. I like me better when I'm